Cek cek 1 2 3. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak, jelas sekali. Oke, biar tidak terlalu malam, saya mulai saja pergaulan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Saya lihat baru 7 orang. Oke, semakin semesternya semakin ini ya yang aktif semakin dikit, seleksi alam. Kita masuk ke pertemuan ke-6. Nah, di hari ini saya akan bahas materi di pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-5 nanti saya akan bahas tentang pembuatan physical data model, PDM. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merepresentasikan database apa saja yang akan kita buat di pembuatan tabel. Di pertemuan ke-6 nanti kita bahas tentang DDL, Data Definition Language. Seharusnya kalian sudah pelajari di mata kuliah database ya. Seperti itu. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, mungkin saya akan bahas dulu tugas pertemuan minggu kemarin, tugas ketiga, yaitu pembuatan IR diagram. Mungkin ada beberapa masukan yang mungkin akan saya bahas. Jadi yang belum ngerjakan atau yang sudah ngerjakan bisa di bagian dari evaluasi ya. Oke. Saya lihat dulu mata kuliah. Saat kelas ini jumlahnya harusnya ada banyak sih, tapi nggak tahu yang lain. Ya nggak apa-apa. Mempermudah saya untuk ngoreksi juga, nggak terlalu banyak yang mengumpulkan. Saya lihat dulu tugas 3 belum saya koreksi semua, karena terakhir saya update koreksi tanggal 27 ya. Ini yang mengumpulkan kebanyakan tanggal 28. Nanti saya cek dulu sekalian untuk koreksiannya juga. Share screen saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Pertama Ihsan Maulana. Ihsan ada ya? Ada, Pak, hadir. Hadir. Studi kasus yang diambil tentang toko laris Kebumen. Oke. Kasir, Pak. Apa? Buat kasir. Oh, kasir. Saya juga punya teman toko di Kebumen sih. Toko buku yang di kota itu ada teman saya jualan. Toko buku, nama toko bukunya apa lupa saya. Saya pernah ke sana. Dekat alun-alun. Penentuan entitas, untuk entitas yang saya buat ada 5 entitas. Barang, jenis barang, petugas, transaksi. Oke, ini bagus ya dibuat seperti ini. Saya lihat yang lain langsung ARD seperti ini juga boleh. Tapi nanti akan banyak ini mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki. Penentuan atribut, barang, ada kode barang, nama barang, jumlah barang, kode jenis. Kode jenis ini foreign key ya? Iya, foreign key ya, kunci tamu. Saya sih kalau untuk IRD jangan dulu dimasukkan foreign key sih, revisiannya seperti itu. IRD jangan dulu dimasukkan foreign key. Nanti foreign key itu munculnya ketika physical data model, bentuk fisik dari database. Kalau di IRD jangan dulu tampilkan foreign key, revisiannya itu ya. Kode petugas, nama petugas, alamat. Di sini ada kode transaksi, kode pelanggan. Ini harusnya nggak perlu sih. Ini foreign key ya, kode barang, kode petugas. Foreign key juga ya. Ya, yang foreign key ini nggak perlu. Jadi di IRD itu cukup atribut asli bawaannya saja. Oh iya. Jenis barang, kode jenis, nama jenis. Oke. Barang, ada kode barang, nama barang, kode petugas ini nggak perlu ya. Ya itu foreign key. Jumlah barang, kode jenis ini nggak perlu. Harga, dijual, transaksi, kode transaksi, total harga, jumlah bayar, melakukan, tanggal, kembalian, pelanggan. Itu saja sih perbaikannya, udah cukup bagus. Iya, Pak. Kode pelanggan, nama pelanggan, apa? Kemarin saya memang di situ, Pak. Jadi ini pas penentuan atribut ini untuk foreign key dimasukkan enggak ya? Tapi kalau misalnya nggak dimasukkan, takutnya ini ke sini nggak apa? Ini kan berelasi ya, Pak. Berelasi nggak ada kunci tamunya kan?
Salah Nah, apa ya? Kayak gitu, Pak. nanti akan saya bahas, itu masuk di materi pertemuan kelima nanti, pembuatan Oh, CDM, mengapa saya menggunakan Power Designer, nanti yang melakukan itu adalah Power Designer. Jadi kita nggak perlu pusing, nanti ini kode semuanya Anda petugas sama transaksi ya, yang muncul di foreign key itu ada apakah transaksi muncul di petugas atau kode petugas muncul di transaksi, itu yang melakukannya itu Power Designer. oh iya. Otomatis. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin itu sebenarnya. Nanti saya bahas juga di pertemuan kali ini. Untuk yang belum install Power Designer, saya kasih linknya di Zoom, ya di web Zoom itu. Kalian bisa klik download dulu. Saya juga baru install tadi di kelas lain, baru saya praktekkan juga. Mudah sih installnya. Ada cracknya tapi kayaknya nggak perlu crack, sudah bisa dijalankan. Nanti saya jelaskan untuk pembuatan Power Designer, termasuk juga masalah foreign key ini. Jadi IRD ini cukup nama atribut sama entitas sama atributnya saja ya, sama kardinalitasnya. Baik, Seperti Pak. itu. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini baru 3 orang. Ini Iksan Maulana. Direvisi itu saja. Kalau mau direvisi silakan. Ini yang jadi pertanyaan. Terlalu kecil ya. Harusnya di zoom sih. Kalau screenshot seperti ini nggak kebaca ini. Kalau diperbesar, ya pecah. Nah. Jadi revisiannya untuk yang belum mengerjakan yang lain juga kalau bisa yang di screenshot yang bagian ininya aja ya, apa gambarnya aja terus diperbesar. Kalau ini saya kan nggak bisa memperbesar, ini harus kayak gini. Kasih saran, Pak, untuk yang lain kalau misalnya ini tuh bisa diekspor ya, Pak. Jadi diekspor kualitas JPEG, kemudian kualitasnya yang high, yang tinggi 5 berapa ya, 1 MB-an. IRD Plus itu bisa diekspor. Bisa. Ya, ntar saya buka contoh ya. Ini di menu. Entitas, connect. Ekspornya mana? Ini ya, klik menu, Pak. Klik menu. Terus. Nah, itu export image. Oh iya. Export image aja. Export image. Nah, oh iya. di sini pilih yang high resolution. Oke. Nah ini sarannya ya. Yang lain yang belum mengerjakan pakai ini, jangan kalau screenshot nanti jadi kecil nggak kebaca. Hasilnya bagus. Nah kalau ini hasilnya bagus. Karena kalau kecil saya harus kerja beberapa kali, harus zoom dulu tuh memperlama pekerjaan ya. Karena saya juga harus ngoreksi mata kuliah lain dan tugas yang lain juga. Oke, jadi saya harus memperbesar dulu baru kelihatan di sini ada dosen. Oh ini masukkan sih. Oke, di sini ada dosen. Ini ada NIDN, nama, alamat. Emang idealnya NIDN itu identifikasi ya, sama seperti NIK. Masalahnya primary key itu sesuatu yang nggak bisa diedit. Jadi sesuatu yang dalam SQL itu nggak bisa diedit, jadi acuan gitu ya. Nah kalau NIDN itu ada kemungkinan kita salah input di ketika buat form gitu ya. Semua NIDN saya 1122 gitu ya. Terus saya salah input, saya tulis 1133 gitu. Kalau ini jadi primary key, dia nggak bisa diedit ini. Jadi untuk sesuatu yang bisa diedit, itu jangan jadi kita ini nggak bisa dijadiin NIDN, dijadiin primary key. Jadi primary key-nya buat aja ID dosen, standarnya ID diikuti nama dosen. Nanti NIDN itu tetap bagian dari atribut yang bisa diedit. Karena kemungkinan kita ketika input, kemungkinan ada bisa salah gitu ya. Itu masukannya sih. Termasuk juga nanti ini ada mahasiswa NIM. Mungkin primary key-nya bisa diganti ke ID mahasiswa. NIM-nya tetap, tapi primary key-nya adalah ID mahasiswa. Mata kuliah, kode MK juga ada aturan khususnya kan biasanya. Jadi nanti tetap ada tambahkan primary key-nya ID MK. Ini siapa ya? Virentus ada? Minggu kemarin ada sih. Sekarang nggak ada? Belum ada. Belum ada. Nanti mungkin saya rekam ya, jadi mungkin kalau lihat rekamannya dia bisa lihat revisiannya. Oke, 3 tabel. Cukup lah, nggak apa-apa. Terus Khairul Umam ada, Khairul Umam. Ini sih sebenarnya kemarin saya buat aturannya minimal 3 tabel ya. Jadi
Ini sebenarnya tinggal tabel sih, karena nah ini belum ada kardinalitasnya nih. Ini kardinalitasnya apa? End to end. Kalau ini ada atributnya, kemungkinan ini many to many, terus ini akan jadi tabel baru sih. Jadi kita punya dua opsi untuk end to end ya. Kita bisa buat, karena sebenarnya end to end itu nggak ada. Many to many, yang tengah ini akan menjadi tabel baru, sehingga jadi sebenarnya nanti menjadi one to many gitu. Sebenarnya kita bisa buat ini tabel penyewa, terus tabel sewa, sama tabel mobil. Ini relasinya one to end, ini end to one. Ininya menjadi many to many. Seperti itu sih. Kemarin saya buat minimal 3 tabel ya. Ini sebenarnya 3 tabel sih, nggak apa-apa. Walaupun entitasnya ada 2, penyewa, melakukan sewa, mobil, nama, jenis ID, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, mobil, kode mobil, merek, jenis, nomor polisi, nomor sewa, biaya, tanggal kembali. Ini siapa ya? Ntar saya lihat. Khairul Umam ya? Khairul Umam ada? Nggak ada juga. Revisiannya mungkin itu aja. Belum ada kardinalitasnya. Kardinalitasnya ditulis di sini ya. Mungkin yang kalau Khairul Umam lihat aja contoh seperti ini. Oh, ini juga belum ada kardinalitasnya. Virentus. Kardinalitasnya belum ada. Itu revisiannya. Nanti saya tulis kalau sudah saya koreksi. Kalau yang ini foreign key-nya nggak perlu. Kardinalitas itu apa ini? Saya lihat seperti ini ya. Apa relasinya ya? One to end to one, dan lain sebagainya. Nanti ada hubungannya ketika kita pengen buat physical data model. Yang akan saya jelaskan setelah ini. Oke. Nah, untuk membuat CDM PDM, kita harus install Power Designer dulu. Kalian download. Terus saya tadi baru download sih. Saya juga baru install. Ini aja diklik yang exe Power Designer Evaluation exe, next selesai, jadi langsung kalian bisa jalankan Power Designer. Share screen saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ini ya, cuma ini saja. Kalau sudah diinstal, nanti langsung kalian jalankan Power Designer. Create model. Nah, di sini nanti defaultnya seperti ini, ada kategori sama model types. Kalian pilih model types, pilih konseptual data model. Sebenarnya konseptual data model itu sama seperti IRD, tapi nanti kita tentukan tipe datanya untuk nanti kita generate menjadi physical data model. Jadi untuk membuat physical data model, kita harus membuat konseptual data model dulu. Dari konseptual data model ini kita bisa membuat physical data modelnya, data fisiknya, kita bisa membuat generate database-nya langsung, otomatis. Nah, ini tugas lanjutan dari tugas ketiga tadi. Tugas ketiga kan kita membuat IRD. Tugas keempat, tugas hari ini adalah lanjutan dari setelah buat IRD, kita buat tabelnya. Untuk membuat tabelnya, kita harus buat model data fisiknya. Untuk membuat data fisiknya, kita harus membuat konseptual data model. Enggak rumit ya? Enggak sih sebenarnya mudah. Saya kasih contoh ya. Saya mulai dari awal dulu. Ini teorinya sih, di mata kuliah database, basis data, perancangan basis data, sudah dibahas tentang CDM PDM? Sudah, Pak. Sudah pernah buat berarti ya? Pernah buat. Ada masalah? Kadang ada yang berhasil, kadang ada yang gagal. Oke. Outputnya nggak sinkron itu. Terus ada tulisan error di Cbus Power Designer-nya gitu. Errornya itu biasanya ada atribut yang sama. Seumpama saya buat tabel, ya, betul. Buat tabel mahasiswa gitu ya. Saya buat atribut nama. Terus saya buat tabel kuliah, mata kuliah. Terus saya buat atribut nama juga. Itu nggak boleh, akan error nanti. Ya betul, Pak, itu pernah error gitu. Nama underscore MHS. Jadi nggak boleh ada atribut yang sama. Walaupun di aktualnya di pembuatan tabel nanti, pembuatan SQL di Oracle atau MySQL itu boleh atribut sama, tapi kalau di Power Designer itu nggak boleh. Sebenarnya saya sarankan sih jangan ada yang sama, karena lebih mudah saja. Kalau ada atribut nama di tabel mahasiswa, terus ada nama di tabel mata kuliah atau dosen, nanti akan bingung ini nama dosen atau nama mahasiswa gitu ya.
Sepertinya sih itu tujuannya. Kenapa nggak boleh sama atributnya? Oke, saya kasih contoh ya. Ini untuk pengerjaan tugas pembuatan CDM PDM sampai ke pembuatan database. Pertemuan kelima. Nanti ke pertemuan keenam itu implementasi ke Oracle. Pertemuan 7 termasuk UTS-nya, pembuatan tabel sama insert data. Sama mungkin data manipulasi di ML-nya sedikit itu. Oke, great. Saya ulangi lagi tadi kita mulai dari awal. Bentar, saya ulangi lagi lah biar. Kita pilih Power Designer. Create model. Pilih model tabs. Saya lingkarin biar kelihatan. Mungkin saya tahu nggak kelihatan ya. Yang kategori bukan, tapi yang bawah model tip terus konseptual data model. Soalnya kalau muncul error dibaca aja errornya itu apa. Nanti juga dipahami, nanti paham. Nah, di ini ada menu untuk zoom in, zoom out, terus pointing gitu ya, apa? Pointer, ini nama filenya. Terus ini diagram konseptual data modelnya, ada entitas, relasi, dan lain sebagainya. Oke, saya kasih contoh ya untuk satu relasi dulu. Contohnya saya buat entitas baru, standar mahasiswa ya. Kita tulis tabel mahasiswa. Setelah itu kita tulis atributnya. Ini kan nama entitasnya ya. Kita klik atribut. Terus atribut yang pertama kita tulis ID MHS. Nah, ini jangan lupa. Kalau dia primary kita centang yang ini. Menunjukkan bahwa dia primary itu juga penting. Kadang ada yang kelewat. Ntar saya lingkarin dulu. Jadi biar nanti kalau ada yang nanya, oh, silakan dengarkan rekaman ini menit kesekian. Yang dilingkarin itu dicentang. Jangan lupa untuk menunjukkan bahwa dia primary key. Yang lain nggak perlu dicentang. Atribut setelahnya. Kalau M mandatory itu apa ya, Pak ya? Ntar. Oh. Fungsinya itu. Enlist not equal. Saya nggak tahu juga. Nggak belajar. Yang penting untuk primary key ini dicentang. Terus data tipenya, tipe data yang mau dipakai apa? Ada integer, short integer, long integer, standar ya, karakter ya. Biar karakter 25. Karakter. Terus bisa diikuti NIM. Saya contoh langsung aja ke nama gitu ya. Disesuaikan dengan studi kasus kalian ya. Dari IRD yang kalian buat sebelumnya. Nama MHS, tipe datanya karakter 25. Alamat gitu ya. 3 aja sebagai contoh. Alamat underscore MHS. Biar nggak sama nanti ada yang lain. Saya pilih karakter 25. Kadang biasanya kurang teliti saja sih. Kalau sudah kita klik apply, oke. Sudah jadi satu entitas dengan ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Terus kita entitas kedua, standar ya, apa namanya, mata kuliah, matkul, atribut, ID matkul. Nyetrum speaker saya. Jangan lupa primary key-nya, terus tipe datanya. Saya kalau ngikutin ini sih harusnya nggak ada masalah. Aturan-aturan yang di karakter ya. 25, ID matkul, nama matkul. Karakter 25. Oke. Nih, ini contoh 2 dulu ya, maksudnya contoh. Nanti kalau studi kasus kalian berapa tabel entitas ya dituliskan, nanti habis itu baru ke relasi. Makanya di sini relasinya nggak ada yang relasi itu punya atribut ya, relasi seperti ini. Kalau di relasi, kita pilih relasi, terus kita koneksikan, terus kita klik 2 kali bagian relasinya,
Kita pilih nama relasinya apa. Mahasiswa mengambil. Terus kita pilih kardinalitasnya. Kelihatan tulisannya di layar kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Di sini ada beberapa menu di kardinalitas itu ya. Kalian bisa lihat. Oke. Ada one to many to one, many to many. Makanya di pembuatan IRD harus kalian tentukan dulu relasinya, kardinalitasnya. Kalau sudah kalian tentukan kan nanti lebih enak ketika kita membuat CDM, conceptual data modelnya, kita tinggal pilih sesuai dengan rancangan kita di IRD. Apakah one to one atau one to many atau many to one, many to many. Nanti saya bedakan, saya kasih tahu perbedaannya. Saya kasih contoh dulu one to many. One to many. Kalau di sini nggak pakai angka ya, pakai simbol. Kalau ini artinya one, kalau banyak ini artinya many. Kalau sudah, di contohnya mungkin cuma 2 entitas, contoh saja. Kalau kalian mungkin ada 3, 4, sama saja ya. Tinggal kalian, dari sini sudah selesai. Dari sini kita sudah bisa buat PDM, sudah bisa buat tabel, query SQL-nya untuk tabel. Harusnya mudah sih. Ini tugas keempat ya. Tugas keempat itu nanti ini. CDM, PDM sama. Ya, tugas 4. CDM, PDM, sama query SQL untuk pembuatan tabelnya. Saya kasih contoh seperti ini. Tadi ini kelas pertama tadi, query SQL, tabel matkul, melampirkan query-nya apa. Ini kalau dengan Power Designer, ini otomatis di-generate. Kita nggak perlu nulis manual. Ya. Terus, kalau sudah, dari sini sudah selesai harusnya. Kalau nggak ada error ya. Kalian kita tinggal klik Tools, Generate Physical Data Model. Nah, DBA-nya kita pilih. Di sini ada MySQL, ada Oracle, ada SAP, Sybase, Teradata, Microsoft, IBM, dan lain sebagainya. Ada Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, dan lain sebagainya. Kita pilih Oracle 10G atau 11G. Punya kita 10G atau 11G? 10G kayak. 10G. 10. Oke, kita klik OK. Nah, dari sini dia ngasih saran otomatis. Foreign key-nya muncul sendiri di sini. Kita lihat di sini ada tabel mata kuliah, dia muncul FK, foreign key, otomatis. Jadi kita nggak bingung-bingung, FK-nya itu harus muncul di mahasiswa atau harus muncul di mata kuliah. Oh, iya. Itu yang ngerjakan adalah Power Designer. Ini karena one to many, yang jadi FK adalah mata kuliah. Kalau ini many to one, yang jadi FK adalah mahasiswa. Saya kasih contoh ya. Saya balik. Saya close dulu. Ini Power Designer apa? PDF physical data modelnya. Relasinya saya balik. Tadi koordinatisnya one to many ya. Saya balik menjadi one to many to one. Apply. Oke. Tool. Generate physical data model. Generate new physical data model. Apply. Oke. Nah, perbedaannya di sana. ID mata kuliah muncul di mahasiswa. Di sini nggak ada foreign key-nya. Jadi kita nggak perlu pusing. Foreign key itu harusnya muncul di mana gitu. Yang ngerjainnya adalah Power Designer. Jadi kalau one to many itu jadi muncul yang lebih kuat. Kalau one to one itu sebenarnya opsi. Boleh muncul di mahasiswa, boleh muncul di mata kuliah. Foreign key-nya. Kalau many to many bagaimana? Nah itu perbedaannya. Kalau many to many, lah ke close, Ctrl Z. Ya ketutup. Ntar saya buka yang sebelumnya. Kalau many to many, nanti akan muncul tabel baru di tengah. Kayak detail transaksi gitu ya Pak ya? Biasanya ya. Detail penjualan. Tadi belum saya close, belum saya save, udah ke close. Nah, kalau ini saya ganti ke many to many. Many to many. Biar kalian tahu perbedaannya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing nanti bagaimana bentuk tabel aslinya itu. Nah, kalau dia many to many, di samping kanan samping kiri nggak ada foreign key, tapi muncul tabel baru di tengah yang isinya adalah
primary key dari masing-masing tabel atau foreign key dari masing-masing tabel. Dan tabel di tengah ini nggak punya foreign key, nggak punya primary key. Seperti itu aturannya. Oke, cukup jelas ya. Nah, dari sini kita langsung bisa, ntar saya ganti dulu lah ke one to many dulu. Dari situ kita langsung bisa generate ke database. Caranya bagaimana? Harus nggak ada error dulu. Kalau ada error, dibaca saja errornya bagian apa, bisa diperbaiki. Kalau itu di-generate lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nggak perlu capek-capek buat create tabel mahasiswa, ide mahasiswa gitu ya. Kita tinggal tools, generate database, bukan tools, database, generate database. Kita save di mana, terus nama filenya apa. Kita klik OK, yes. Nah, udah jadi. Kita buka filenya, tadi kita simpan di mana ya ini, coba.sql. Kita buka pakai Notepad. Nah, sudah jadi. Tinggal kita buka Oracle, kita buat tabelnya. Kita buka Oracle, run SQL commands. Saya perbesar, count. Dui. Masuk ke user kita. Udah, buat tabelnya kita tinggal copy dari sini. Export sih bisa, tapi lebih suka saya. Untuk buat laporan biar kelihatan tugasnya sih, saya minta untuk dilampirkan seperti ini. Itu user baru kita awal kita dulu itu Pak. Ya, gimana? Itu user yang pas baru kita itu buat kemarin. Ya, user yang kita buat kemarin. Terus kita masuk, kita kopikan aja. Di sini sudah ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah. Nanti tergantung ERD kalian, CDM PDM kalian ada berapa tabel. Kalau buat tabel udah taruh paste di sini, descript mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa. Terus pengen buat tabel mata kuliah ya tinggal copy di sini. Ya, itu. Oke. Tapi tugas keempatnya adalah ini ya, kalian buat CDM, terus PDM-nya, habis itu query SQL-nya untuk masing-masing tabel. Itu saja cukup. Oke, siap Pak. Nanti di pertemuan selanjutnya, minggu depan itu bukan tugas 5, tapi minggu depan itu UTS. Jadi saya langsung kasih soal UTS-nya di minggu depan, dikumpulkannya ketika di e-kampus UTS. Tapi kan untuk ngerjakan UTS, kalian harus ngerjakan tugas 3 dulu sama tugas 4 ini. Karena ada hubungannya, nggak mungkin kalian tiba-tiba langsung buat tabel tanpa buat IRD sama physical data modelnya. Oke, seperti itu. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ini pembahasan di pertemuan ke-5 ya. Untuk mengganti yang saya kemarin lewat. Jadi ada pengertian CDM, PDM, pangkal ini contohnya. Gambaran umum pengembangan software seperti ini ya. Jadi dalam pengembangan aplikasi atau perangkat lunak, pertama ada permintaan atau kebutuhan software. Dimana ada orang datang, saya ditelepon teman, saya butuh software atau aplikasi itu. Yang saya tanyakan pasti apa? Input requirement, kebutuhan apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan gitu. Yang dibutuhkan itu apa saja gitu. Habis itu ini bagian dari perencanaan. Pembuatan di FD sih, kalau mungkin ini bagian dari rekayasa perangkat lunak, ada data flow diagram. Data flow diagram itu kita buat untuk mengetahui mungkin berapa tabel yang akan kita buat nanti. Habis itu pembuatan IRD, CDM, PDM, ini bagian dari perancangan, UML, dan lain sebagainya. Ini SDLC ya, Software Development Life Cycle. Terus ke implementasi, pembuatan, coding, pengujian program secara lokal, perbagian, diuji, dan lain sebagainya. Kalau sudah, ke implementasi dan integrasi. Terakhir adalah maintenance, yang paling penting kalau ada perbaikan dan lain sebagainya, kita bisa balik lagi ke sini ya, ke coding lagi.
Itu gambaran umum pengembangan perangkat lunak. Jadi pembuatan CDM PDM ini bagian dari perencanaan. Kalau di laporan itu di bab 3, di laporan skripsi atau tugas akhir. Saya akan tampilkan linknya ini. Ini penjelasannya sih. Saya praktekkan tadi ya, saya kira cukup jelas. Itu baru kita masuk ke pembuatan data definisi language. Dan ini juga saya kira kalian sudah belajar di mata kuliah basis data atau perancangan sistem manajemen basis data atau perangkat lunak atau perancangan basis data ya. Ada banyak mata kuliah yang bahas basis data kan. Harusnya sih sudah berkali-kali kalian pelajari. Jadi SQL, kalau SQL secara umum Oracle atau MySQL hampir mirip sebenarnya, sama-sama query SQL. SQL itu dibagi menjadi 4, ada DDL, DML, DCL, sama transaksi ya TCL. Ada DDL itu create, alter, drop, pembuatan tabel, terus DML data manipulasi itu select, insert, update, delete, dan lain sebagainya. Terus data constraint apa ya? Itu grant revoke itu untuk memberi hak akses, grant, kalau revoke itu menghapus hak akses. Terus ada commit, rollback. Commit itu untuk seperti kalau kita sering menggunakan git commit gitu ya, sebelum pas kami di push terus commit gitu ya. Untuk save Ctrl S ya. Terus rollback itu untuk Ctrl Z-nya, untuk rollback ke terakhir kembali ke perubahan terakhir. Ctrl Z sih kalau istilah sederhananya. Nanti mungkin kita pelajari rollback. Kita masuk ke DDL dulu ya, data definisi. Yaitu buat tabel. Dan kita bisa lebih mudah dengan adanya Power Designer karena sudah dibuatkan query SQL-nya. Contoh kasus langsung, contoh kasus semuanya sistem informasi perpustakaan. Di sini ada 5 tabel, ada penerbit, buku, mahasiswa, pinjam, bulan. Bentuk IRD-nya seperti ini. Terus ya udah habis itu pembuatan tabelnya. Create tabel mahasiswa, varchar 2 kalau di Oracle biasanya varchar 2 ada, varchar 2, varchar pro juga ada. Primary key, nama, alamat, dan sebagainya. Create tabel penerbit. Create tabel buku, karena ini ada foreign key-nya, varchar 2, kode penerbit, reference penerbit, di tabel kode penerbit, jumlah buku, tabel belanja, dan seterusnya. Ini data definisi language ya. Terus ada proses insert ya, sama seperti MySQL sih, harusnya kalian sudah belajar. Insert into penerbit, values, boleh seperti ini ya. Data ya Pak ya. Oke. Ini juga harusnya kalian sudah pelajari kan untuk insert. Akhirnya hampir sama untuk proses ininya, query SQL-nya. Untuk proses update juga ada update penerbit, update mahasiswa, proses delete ya delete from. Bedakan antara delete sama drop. Kalau delete itu untuk mendelete fields, mendelete isian data. Kalau drop itu biasanya digunakan untuk mendelete tabel dan database. Menggunakan drop. Terus ada query untuk select. Ini sudah masuk ke DML. Ini contoh untuk menampilkan join tabel. Ada tabel buku sama tabel penerbit. Select A, titik kode buku, A judul, B nama, A jumlah buku ya. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan minggu kemarin ya. Buku analisa A, penerbit B, A titik where A kode penerbit sama dengan B kode penerbit. Mungkin ini bagian dari DML, data manipulation language, di pertemuan selanjutnya. Nanti juga ada months, betweens, ada limit gitu ya, ada lag, dan lain sebagainya. Contoh kasus yang lain, ini mata kuliah, mahasiswa, nilai, table mata kuliah, terus SIM penjualan mobil, jual mobil konsumen, tabel konsumen, tabel mobil, tabel jual. Ini contoh untuk insert datanya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan?
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Pak izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Virentus baru tadi sudah saya bahas tugasnya ya, Virentus ya. Ya, maaf, Pak. Tadi pulang kerja langsung ketiduran, Pak. Maaf sekali lagi, Pak. Oh, saya bahas lagi tugasnya. Saya belum Iya, koreksi. Pak. Saya bahas tadi sudah saya bahas ya. Baik, Pak. Virentus di hujan ya, enak ya tidur ya. Ya, Tadi maaf, Pak. Sekali lagi, Pak. ya hujan ya. Sekali, Pak, ini Sekarang masih hujan ya? rintik. Masih, Pak, gerimis. Gerimis. Ini saya bahas tadi Virentus. Tadi sudah saya bahas yang pertama ini normalnya kan gini Virentus. Saya nggak bisa baca, ini terlalu kecil. Ya. Iya, Pak. Nah, apa namanya revisiannya yang pertama tadi sudah saya bahas, jangan di screenshot tapi tadi ada kasih masukan di export image, pilih hack resolution, save. Nah, nanti gambarnya lebih bagus, terlihat jelas gitu ya. Kalau seperti ini, nah nggak kebaca ini, jadi saya harus zoom dulu, agak repot ya. Nah, terus yang kedua, tadi yang pertama revisi yang pertama, revisi yang kedua, tadi saya share screen dulu biar jelas. Yang kedua tadi sudah saya bahas, di sini belum ada kardinalitasnya ya. Ini kardinalitasnya apa? One to many to one atau apa? Belum ditulis. Oke. Terus, nah ini tadi NIDN itu kalau ini mau dijadikan primary key itu nggak bisa karena mungkin kemungkinan kita harus ngedit NIDN kalau kita salah input gitu ya, sama seperti NIM. Jadi kalau untuk primary key buat lagi dengan nama mungkin edi dosen gitu ya, edi_dosen. Maksudnya seperti itu. Terus mahasiswa juga buat edi_mahasiswa. Ini harusnya nggak perlu di relasi itu nggak perlu dikasih atribut aja. NIM kan isi sudah ada di sini ya. Oke. Virentus? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Ada lagi mau ditanyakan? Mengenai tugas atau yang lain, Pak? Iya, apa saja kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh, Pak, izin bertanya, Pak. Tadi pas saya lihat dari screen yang Bapak mengenai primary key, Pak. Iya. Nah, di situ kan primary key, contoh tadi ada nomor BP tuh, nomor buku. Nah, terus di situ strukturalnya dia pakai varchar, Iya. primary key. Yang saya tahu biasanya kalau misalnya primary key itu biasanya auto increment, Pak, integer, Pak. Oh, Apa itu nggak saya, Pak? Terima kasih, boleh. Pak. Iya, sama-sama. Oke. Boleh varchar 13 nomor BP, boleh auto increment juga boleh. Memang lebih mudah kalau kita pilih auto increment, jadi kita nggak perlu input lagi ya. Jadi kalau kita pilih auto increment, kita nggak perlu input, dia otomatis. Kalau kita masukkan data baru, dia otomatis 1. Ada data baru lagi, kita masukkan 2 gitu ya. Jadi ketika kita inputkan insert data, itu juga boleh. Ketika insert data, kita kosongkan values-nya itu. Sebenarnya values-nya yang auto increment yang depan kita kosongkan. Ya, standarnya emang lebih mudah saja auto increment, bukan harus auto increment. Maksudnya seperti itu. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Auto increment kan 1 gitu kan, 2, 3. Tapi kan kadang ada aturan yang mungkin transaksinya A001. Nah, ini biasanya mungkin kita bisa buat tapi di dalam bentuk nanti pakai for gitu ya. Terus kodenya A. Jadi ngambil dari sisi bahasa pemrogramannya. Seperti itu. Oke, yang Iya, lain Pak. mungkin ada yang mau ditanyakan?
Nah, tugas selanjutnya yang kalau sudah tugas ketiga kan buat IRD. Maksudnya kalau IRD-nya sudah fix, udah ketahuan kan, habis itu kalian implementasikan ke CDM menggunakan Power Designer. Kenapa saya sarankan menggunakan Power Designer? Karena biar lebih mudah. Karena cukup menggunakan CDM, kita bisa langsung buat physical data modelnya. Kita langsung bisa generate database-nya. Nah, tugas 4 adalah lanjutan dari IRD. Harusnya IRD-nya sama ya, nggak boleh tugas 3 kalian tentang perpustakaan, terus tugas 4-nya tiba-tiba ganti tentang penyewaan kendaraan. Itu ya nggak boleh. Jadi harus konsisten. Di tugas 3 kalian ngambil studi kasus tentang apa, tugas keempatnya adalah lanjutan dari tugas 3, yaitu dari IRD kalian implementasikan ke konseptual data modelnya. Hasil dari sini kalau udah fix, tinggal generate ke PDM, generate ke database. Nah, buat yang satu laporkan, kumpulan di form tugas 4. Kalau sudah, nanti di pertemuan saya kasih gambaran mata kuliah kita ya. Kalau sudah, di minggu depan, itu adalah UTS, bukan tugas 5, yaitu pembuatan tabel sama isi data. Isi datanya mungkin satu tabel isi 10 atau 15 gitu ya. Habis itu mungkin nanti ada soal lanjutan, bagaimana menampilkan mahasiswa gunakan like atau between, limit, dan data manipulation language ya. Tampilkan kalau ada transaksi ya, tampilkan transaksi atau tampilkan nama mahasiswa yang belakangnya R. Saya kemarin ikut yang Telkomsel itu ada pertanyaan seperti itu. Tampilkan transaksi terakhir 3 digit ya, seperti itu. Ini nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, kalau sudah buat database, sudah bisa input data, kita sudah punya database-nya, udah ada isi datanya, baru di setelah UTS kita fokus ke pembuatan aplikasinya. Bagaimana mengkoneksikan Oracle ke bahasa pemrograman. Nanti saya pilihnya sih, saya yang paling umum dipakai ya, pakai PHP. Kalau ingin pakai Java boleh, ingin pakai Python juga boleh. Bagaimana mengkoneksikan Oracle ke bahasa pemrograman, habis itu nanti menampilkan data, edit data, delete data, habis itu ya akhirnya project UAS-nya adalah buat sistem, jadi isinya adalah bisa insert data, update data, delete data, database menggunakan database Oracle. Berarti saya contohnya sih yang pakai PHP yang berbasis web ya. Nanti buat sistem akhirnya jadi tuh sebuah sistem dan kalian bisa jadikan portofolio. Makanya buat yang sungguh-sungguh bisa kalian jadikan portofolio, kalian upload di GitHub, kalian kasih screenshot, kalian tutorialnya, kalian bisa jadikan portfolio, taruh di LinkedIn atau taruh di, jadi LinkedIn-nya ada link GitHub-nya, kalian bisa tahu project apa saja yang sudah dikerjakan. Ini ada project informasi tadi apa, cuti gitu ya, dengan database Oracle gitu ya. Kalau sudah buat bisa insert update delete, tinggal buat login sama logout gitu aja. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Ya. Jadi saya harapkan nanti setelah perkuliahan hari ini, setelah mengikuti mata kuliah saya, masing-masing itu punya portofolio. Paham kan portofolio? Paham. Jadi kalau kalian lulus S1 ya, kalian saya sebagai software development. Kalau kalian ikut interview yang ditanya aplikasi apa saja sudah dibuat. Kalau saya cuma baru yang buat ketika skripsi aja. KKP nggak buat sistem, tugas-tugas juga nggak ada. Iya cuma satu deh portofolionya kalau ditanya. Cuma itu saja gitu. Apa nggak ada sistem lain gitu ya? Ya dengan itu kan kalau kalian ini dikerjakan, ada nanti skripsi buat sistem, nanti ada ketika mata kuliah basis data Oracle, saya buat sistem Oracle dengan basis data Oracle, nanti ada mata kuliah lain, saya juga pernah buat sistem ini gitu. Kalau enggak kalian buat project sendiri, kalian tambah-tambah portofolio. Jadi ketika nanti interview atau ditanya sudah pernah buat apa, kalian bisa jelaskan, saya sudah pernah buat ini. Nah, interview juga, oh iya, udah punya plan. Terus dilihat, bisa dilihat nggak hasilnya? Bisa di GitHub gitu kan. Linknya ini gitu kan. Itu sih, yang paling penting adalah portofolio. Sekarang udah ijazah atau S1 atau SMK dan lain-lainnya nggak perlu dilihat kalau di IT sih, bidang IT. Kalau udah portofolinya udah banyak sih, udah cukup dianggap punya kompetensi ya. Seperti itu.
Portofolio nggak cuma buat sistem. Kalau di mata kuliah saya yang ikut mata kuliah saya di pengujian sistem, buat prototyping juga bagian dari portofolio ya. UI UX design, terus pengujian sistem mungkin pengujian dari sisi security. Kalau ikut mata kuliah saya di pengujian sistem ada pengujian menggunakan keamanan sistem itu juga bagian dari portofolio. Saya sudah pernah uji sistem apa gitu kan. Tampilkan laporannya di GitHub. Jadi portofolionya semakin banyak. Termasuk ketika KKP, di KKP saya kerja prakteknya di sini buat sistem ini gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Sekarang udah semester berapa sih? Saya tanya. Kalian udah semester berapa? Semester 7 ya? Itu, Pak. Ya, Ya, semester 7, Pak. udah semester 7. Udah ada gambaran skripsi mau buat apa? Udah ada gambaran? Kalau ditanya skripsi mau buat apa, kalian sudah bisa jawab. Ya udah saya tanya satu-satu. Virentus, Iya Pak, hadir. skripsi mau buat apa? Udah semester 7 harusnya udah ada gambaran. Jujur ya Pak, pengennya itu buat kayak satu aplikasi kayak gitu. Cuman ada beberapa dosen termasuk penguji pas lagi KKP dia bilang buat mengenai data mining Pak. Sedangkan data mining itu kita nggak pernah pelajari gitu Pak. Oke. Saya kasih saran. Oke. Baik Pak. Nah, yang lain dulu. Saya mau menerima masukan yang lain dulu. Ihsan Maulana mau buat apa? Kalau saya pribadi pengennya itu buat website, Pak, website untuk sekolah di kampung saya gitu. Oke, bagus. Kemungkinan besar dipakai ya kalau buat website sekolah gitu ya. Ya, soalnya juga apa namanya sesuai lah dengan apa kalau misalnya udah buat satu nih, otomatis kan kedepannya itu di digital marketing itu banyak banget itu Pak, yang butuh website ntar menyambung ke toko online. Nah, itulah buat usaha juga. Gitu. Oke. Terus yang lain, saya baca satu-satu nih. Soalnya cuma yang 14 orang harusnya nggak banyak. Ayu Safitri, Iya, Pak. skripsi Iya, mau Pak. buat apa? Skripsi. Paling lanjutin dari yang KKP sih, Pak. Lanjutin apa? Dari yang tugas KKP. Tapi yang KKP-nya juga masih dikoreksi sih, Pak. Kan ada terkait itu, Pak, input data quality system. Jadi, sistemnya itu dibuat secara website untuk ngecek data NG, nge-record problem itu apa aja. Kayak gitu sih, Pak. Kemarin sama saya ya, Ayu Safitri. Belum, Pak. KKP-nya belum selesai. sidang, belum selesai. Oke. Tapi buat sistem KKP-nya? Iya, rencananya baru perancangan sistemnya sih, Pak. Kalau untuk KKP-nya. Oke. Saran saya sih KKP buat sistem sih. Nanti kalau skripsinya sistemnya agak lebih detail lagi. Biar lebih mudah saja. Ntar saya kasih saran. Ntar yang lain dulu. Ade Putri? Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ade Putri? Iya, Pak. Skripsi mau ngambil apa? Topik apa? Lanjutin sistem KKP kemarin, Pak. KKP Saya kan bikin apotik tapi versi desktop. Saya mau yang versi website gitu, Pak. Oke. Setahu saya mungkin ada beberapa dosen yang nggak menerima skripsi untuk hanya pembuatan sistem ya, ya kan? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, saran saya sih nanti skripsi itu fokusnya di bukan pembuatan sistem, tapi di pengujian sistem. Nanti saya kasih contohnya. Saya tanya dunia yang lain. Sugiantoro. Sugiantoro? Iya, Pak. Skripsi mau ngambil topik tentang apa? Bikin website penjualan sepatu, Pak. Bikin website penjualan sepatu. KKP-nya udah ngambil? KKP-nya ya sama itu, Pak. Oke.
Ya, oke. Tadi yang belum ditanya siapa nih? Ahmad Daud. Ahmad Daud Apandi. Ya Pak, hadir Pak. Skripsi topiknya mau ngambil apa? Pengennya sih ngelanjutin kayak KKP Pak. Bikin kayak gimana ya, aplikasi data penduduk gitu Pak, buat desa gitu. Udah data penduduk. Data penduduk desa kayaknya sudah ada bawaan si CMS. Ntar saya kasih saran nanti. Saya terima masukan dulu. Diandra. Nggak ada yang spesifik ya. Pengolah citra, data image processing gitu. Nggak ada ya. Diandra, tadi siapa? Iya. Diandra, offline. Budi Novianto, Iya Pak, topiknya mau diambil apa? kalau saya sih masih menampung saran-saran ya Pak ya. Menampung saran. Oke. Iya, kalau KKP kemarin saya itu bikin sistem inventory. Udah banyak Cuma banget. kalau untuk apa skripsi masih nyari Skripsi apa itu agak namanya? susah emang. Karena kalau bisa sih, kadang beberapa dosen ada yang, ini udah ada yang banyak buat, itu nggak boleh. Nah itu ada trik biar Iya, makanya tetap itu boleh. Pak. Nanti saya bahas tentang supaya bisa tetap boleh tapi hasilnya tetap yang dibuat tetap sama gitu ya. Bintang Tamaroh Sinaga Iya Pak. mau buat apa? Topik yang mau diambil. Kalau misalnya kalau bikin Arduino bisa nggak Pak alat gitu Pak? Oh boleh, IoT, Internet of Things. Iya Pak. Saya ada penelitian tentang, rencana mau ada penelitian tentang Internet of Things. Kamu mau buat apa? Ya, palingan pengen bikin sensor, palingan sensor apa ya kayak lampu kayak gitu ada kayak misalnya di pintu gitu Pak. Jadi ntar kita bisa buka dari HP gitu Pak. Kelihatan dari HP kalau misalnya ada orang kayak gitu Pak. Webcam. Iya. Kayaknya terlalu, itu di Shopee aja udah banyak webcam yang diakses pakai WiFi. Kalau saran saya, kalau mau seperti itu, ada mungkin agak rumit. Ya nggak rumit juga sih. Detek webcam, tapi dia bisa mendeteksi kalau ada orang. Dia bisa ngasih notifikasi kalau ada webcam itu kan kita nggak dikasih tahu kan. Memang ada webcam yang bukan webcam, CCTV yang bisa deteksi gerakan kan. Jadi kalau ada gerakan dia notifikasi ke kita. Itu ada. Ada juga yang nggak, CCTV yang hanya ngerekam apa saja direkam dia. Hal-hal nggak penting juga direkam. Nah, topik IT mungkin di sana bisa. Jadi kita membuat webcam CCTV biasa. Kita buat aplikasi menggunakan Python, dia deteksi gerakan. Jadi kalau ada gerakan, entah itu kucing atau manusia, dia bisa notifikasi kirim Telegram atau WhatsApp ke pemilik CCTV. Jadi ada pergerakan, ada yang gerak di menit sekian. Kalau bisa deteksi kalau ada orang. Kalau yang kalau itu sih, kalau saya rencana mau ada penelitian, jadi dosen juga diwajibkan untuk melakukan penelitian ya, setahun minimal sekali sama. Saya juga ada penelitian mendeteksi hujan dengan IoT, Internet of Things, untuk petani tambak. Jadi petani tambak itu kan kalau hujan dia nggak bisa panen ya, karena Pak di sini ada yang petani tambak keluarganya atau saudaranya gitu. Nggak ada ya. Jadi kan ada sensor kelembapan sama sensor suhu gitu. Nanti notifikasi ke petani tambak. Itu juga bisa diambil kalau mau. Nah, untuk yang buat sistem, saya sarankan kalau pengen buat sistem, judulnya bukan pembuatan sistem. Nanti beberapa dosen enggak. Judulnya adalah pengujian sistem. Jadi tingkatannya kan beda lah. Kalau sekarang itu siswa SMK RPL aja, rekayasa perangkat lunak ya, tugas akhirnya atau UKK-nya ya, kalau SMK itu buat sistem ya. Dulu ada yang SMK-nya RPL. Ada nggak perangkat lunak? Mungkin tahu bahwa SMK sekarang aja tugas akhirnya itu kelulusan UKK itu buat sistem.
Jadi kalau S1 buat sistem juga, nanti nggak ada bedanya sama anak SMK. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalian buat sistem tetap buat sistem, tapi mungkin ada unsur-unsur lain yang membedakan dari aplikasi yang dibuat anak SMK. Saya kasih gambaran analoginya seperti ini. Anak SMK kan kalian beritahu udah ada yang bisa buat kendaraan bersepeda motor ya. Kalau yang otomotif kan udah bisa buat sepeda motor ya. SMK otomotif gitu kan. Iya kan? Udah bisa memperbaiki sepeda motor, nyusun sepeda motor. Anak S1 yang mesin juga bisa juga sepeda motor. Perbedaannya apa? Kalau SMK yang penting bisa jalan ini. Sepeda motor itu yang penting bisa jalan. Di SMK rekayasa perangkat lunak juga buat sistem tapi yang penting bisa jalan. Tapi kalau S1 buat sepeda motor, ada sisi lain yang diperhatikan, yaitu keefisien bahan bakarnya, aerodinamikanya, pemilihan warnanya, gitu. Bentuknya bagus. Nah, sisi lain yang nggak mungkin dibahas di SMK, karena dia itu tujuannya cuma yang penting jalan aja, mempraktekkan teorinya. Kalau S1 ada sisi lain. Sama, kalau rekayasa perangkat lunak di informatika, program yang dihasilkan dari skripsi harusnya berbeda, nggak cuma cukup jalan, tapi ada sisi pemilihan warnanya, UI UX-nya berjalan dengan baik atau enggak, pengujiannya, pemilihan database-nya, login. Saya kasih contoh sederhana login nih. Login kalau anak SMK ya buat saja login, input password gitu kan. Dia buat password 123 boleh, 321, bahkan passwordnya spasi kosong juga boleh. Tapi kalau anak S1 nggak bisa seperti itu, karena dalam teorinya sisi keamanan lebih penting. Kalian kalau sudah sering buat login ke beberapa web kan sekarang sudah ada aturan ya, login itu minimal 6 digit. Minimal 6 digit, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada karakter, harus ada angka. Nah, sama-sama login, anak SMK juga buat login username. Tapi kalau S1 harusnya ada kelebihannya, masalah keamanannya seperti itu, pemilihan warnanya, desainnya juga harus lebih bagus. Nah, nanti judulnya bukan pembuatan sistem, tapi pengujian sistem. Saya kasih contoh ya. Kalian udah ikut mata kuliah pengujian sistem? Ada nggak? Sekarang Ada Pak di semester 7 ini. Ya, pengujian sistem dan software kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalian next dari apa? Saya pengen buat sistem website. Nanti judulnya jangan pembuatan website, tapi pengujian website. Saya kasih contoh. Nah, referensinya kalian cari referensi di Google Cendekia, Google Scholar. Jangan di google.com. Google Scholar atau Google Cendekia. Pengujian sudah sampai mana pengujiannya? Pengujian black box, white box ya? Materinya? Iya, Pak. Ya. Pakai Xbox dan whitebox. Blog ada pengujian, ada banyak, ada metode yang lain. Di pengujian whitebox itu ada boundary analysis, boundary value analysis. Ada nggak boundary value analysis? Nah, jadi judulnya nanti bukan pembuatan sistem, tapi pengujian sistem. Jadi next step gitu ya. Jadi setelah kita membuat kendaraan sepeda motor, diuji kendaraan bermotor itu layak nggak dipakai. Jadi setelah membuat sistem, kita uji sistem itu layak nggak untuk dipakai. Nah itu jadi judulnya pengujian aplikasi menggunakan blackboard testing. Contohnya ini contoh seperti ini ya. Pengujian aplikasi menggunakan blackboard testing, boundary value analysis. Ini salah satu contoh pengujian, ada istilah boundary value analysis. Studi kasus aplikasi kalian gitu ya. Aplikasi website, aplikasi. Jadi fokus skripsinya bukan di pembuatan aplikasi, dari di pengujian aplikasinya. Aplikasinya tetap dibuat, itu diuji. Pengujiannya bagaimana? Ada referensinya. Kalian bisa baca di jurnal. Ini ada form surat masuk. Ini pengujian aplikasi metode studi kasus kantor Digital Politeknik Negeri Lampung. Boundary value analysis itu bagaimana? Nah, di sini ada data sampel, hasil uji fit, nomor agenda, perkiraan hasil, kesimpulan sukses. Jadi boundary value analysis itu kita menguji dengan inputan yang
benar sama inputan yang salah. Jadi saya kasih contoh. Semuanya umur ya. Ada inputan, pasti kan kalau kita buat form gitu pasti ada form umur ya. Bentar. Mungkin kalau kalian sebelum-sebelumnya sudah pernah buat sistem kan form umur apa saja. Bahkan umur kalau dimasukkan inputan ABC juga kebaca. Nah itu nggak bisa. Itu kalau anak SMK boleh, kalau sudah S1 ya nggak boleh seperti itu. Di next step-nya perbedaannya di sana. Bentar. Saya kasih contoh tentang pengujian sistem. Jadi kalian buat sistem yang contohnya ini ya. Di sini sih hasil uji fit nomor agenda, ada inputan nomor agenda. Jadi boundary value analysis itu untuk ngecek yang valid apakah dia bisa ngecek, yang invalid apakah sistemnya bisa deteksi atau enggak gitu. Saya kasih contoh sederhana umur. Bentar. Dalam buat sistem kan pasti ada form gitu ya. Form registrasi, nama, umur gitu ya. Nah, semuanya inputan umur gitu ya. Kalau anak SMK buat sistem, ya umur itu di input gitu kan. Kita umurnya kita isi 1 bisa, kadang kita isi ABC juga bisa membaca. Nah, itu harusnya nggak bisa. Sistem bisa mendeteksi kalau umur harus mendeteksi inputan angka. Nah, angka pun dibatasi. Kalau ada yang inputkan umur 200, kan nggak mungkin umur 200. Jadi sistem juga bisa deteksi umur terlalu invalid gitu. Nah itu perbedaannya. Itu boundary value analysis. Jadi kayak contohnya inputan umur itu harusnya dia bisa mendeteksi kalau hal-hal yang nggak mungkin. Sebenarnya selain umur, seperti sekarang kalau semua masuk suhu ya, suhu badan. Gitu. Suhu badan normalnya ya 36, 37 ya. Kalau ada yang inputkan suhu badan 44 gitu, sistem bisa deteksi. Ini nggak mungkin, manusia suhu badannya 44. Kalau kalian sebelum-sebelumnya kan buat sistem, suhu ya suhu. Mau diinputkan 800, 700 ya, nggak apa-apa gitu kan. Itu kalau mahasiswa mungkin D3 atau SMK seperti itu. Paham maksudnya? Paham maksudnya nggak? Paham, Pak, paham. Paham, Pak. Yang kita nggak hanya buat, tapi kita harus menilai kelayakannya juga, itu layak atau tidak. Kelayakannya. Nah, itu perbedaannya. Jadi nanti judulnya biar di ACC dosen, saran saya, jangan pembuatan sistem Politeknik Negeri Lampung gitu ya. Bukan, tapi judulnya ada pengujian. Pengujian aplikasi dengan metode apa. Metodenya ada banyak. Kalian bisa pelajari di jurnal. Nah, kalau kalian mengajukan judul skripsi, jangan tiba-tiba datang ke dosen, Pak, saya mau ngambil skripsi, membuat sistem ini nih. Enggak, jangan seperti itu. Saya kasih saran, kalau membuat skripsi, mengajukan judul skripsi, kalian kumpulkan jurnal yang terkait. Apa maksudnya? Jurnal yang terkait apa saja? Contohnya ini tadi pengujian aplikasi, tampilkan 3-4 jurnal yang terkait minimal 5 tahun kalau ETI. Ini 2018 masih termasuk lebih kecil dari 5 tahun. Terus kalian ganti studi kasusnya. Nah, jadi jurnalnya ini yang sudah melakukan penelitian tentang ini. Nah, saya pengen mengajukan penelitian tentang pengujian aplikasi berbeda dengan penelitian jurnal-jurnal sebelumnya, tapi saya studi kasusnya di aplikasi website penjualan gitu, aplikasi website sekolah gitu. Paham maksudnya? Jadi seperti itu. Jadi dosen juga tahu, oh iya, maksudnya sudah ada penelitian tentang pengujian black box ini, saya ingin mengecek apakah pengujian black box ini bisa diimplementasikan juga di website saya gitu. Seperti itu. Jadi dari referensi ini kita ganti aja studi kasusnya. Kalau S1 sih gitu. Ganti studi kasusnya sudah bisa. Oke. Oke. Gambarannya seperti itu ya. Kalau yang tadi Internet of Things, Arduino, cari referensi dulu di Google Cendekia. Nanti
Tadi pintu ya, Internet of Things, keamanan gitu ya. Nah ini sih, Internet of Things, sistem keamanan rumah berbasis Raspberry Pi dan Telegram Messenger, ini 2018. Nah ini bisa sih, tinggal diganti studi kasusnya. Jadi nggak cuma keamanan, jadi ada notifikasi ke Telegram. Telegram sih API-nya bisa diakses publik ya, jadi lebih mudah harusnya. Tutorial tentang pembuatan notifikasi dengan Telegram juga banyak sih. Jadi Telegramnya ini digunakan untuk apa ya? Mengambil foto atau video. Oh, jadi dia CCTV mendeteksi yang saya bahas tadi. Banyak orang memasang kamera pengawas di rumah untuk memantau rumah ketika namun tidak ada pemberitahuan secara langsung kepada pemilik rumah ketika ada orang yang tidak dikehendaki terdeteksi oleh sistem kamera pengawas. Ini yang saya bahas tadi ya. Merancang sistem keamanan Internet of Things memanfaatkan Telegram ketika sensor peer, ya ada sensor peer ya, ini deteksi pergerakan, mendeteksi gerak manusia, maka kamera akan mengambil foto dan mengirimkan hasilnya kepada pengguna melalui Telegram. Oke, saya juga mau mengambil penelitian tentang ini sih. Tinggal ganti saja nih. Ini kalau dia pakai Telegram, saya bisa ganti pakai WhatsApp. Kalau enggak, studi kasusnya saya ganti. Kalau ini keamanan rumah, ganti aja keamanan kantor atau keamanan parkiran dan lain sebagainya. Sama saja. Itu enggak termasuk plagiat kalau studi kasusnya diganti. Dari pengujian dilakukan, sistem mampu bekerja mendeteksi, merekam, dan mengirim hasilnya ke pengguna. Nah, untuk mendeteksi gerak manusia ini nggak perlu ngoding sih. Nah, Python itu udah ada library yang kita tinggal install, kita aplikasikan. Udah ada library-nya, kita panggil. Coba kita baca. Ini pasti menggunakan Python. Library-nya apa? Nah kan, bahasa pemrograman cell-based Python. Library yang dipakai. Nggak disebutkan sih. Karena dia pakai sensor gerak ya, jadi nggak perlu coding untuk deteksi pergerakan. Jadi yang menghandle untuk yang gerak itu apa? Dia pakai sensor. Karena ada juga yang cukup pakai kamera, dia bisa mendeteksi gerak dari kamera ini. Nah itu kita harus coding untuk Python-nya untuk mendeteksi gerak dari kamera. Tapi ini kan cuma deteksi sensor. Jadi dia nggak pakai CCTV dia. Tetap ada sih kamera referensi. Untuk nangkep, jadi kameranya itu untuk capture ketika ada yang gerak. Nanti dikirim ke Telegram. Ini yang kalau mau tadi yang tertarik dengan Arduino. Biasanya ada yang pakai Raspberry Pi, ada yang pakai Arduino, sama aja. Oke. Dicicil dari sekarang kalau menurut saya topiknya. Seperti itu ya. Yang paling penting sih ambil topik yang kalian sukai, mata kuliah yang kalian sukai. Jadi biar kalian ngerjakannya nggak bosan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi ketika nanti ditanya lagi skripsi mau ngambil apa, kalian bisa jawab melakukan pengujian sistem. Jadi jangan ngomongnya jangan pembuatan sistem, tapi pengujian sistem. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak buat masukannya. Ya, sama-sama. Kalian pelajari di pengujian sistem itu banyak hal yang harus diperhatikan. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Untuk yang belum, silakan ini ya menyusul nggak apa-apa. Nanti selama form pengumpulan itu masih ada, berarti masih boleh mengumpulkan. Kalau formnya itu udah nggak ada, form tugas pengumpulannya, artinya sudah saya tutup. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.